Yes, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Farhaniawan dengan NRP 15/2023/007, dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat satu video, the first video dari Huawei Cloud yang course Compute Service Practice. Ini kita latihan aja. Kita sudah melakukan beberapa langkah di sini. Yang pertama, ya pastinya kita collapse-nya harus nyala dulu ya. Collapse-nya nyala, ini tersisa 56 menit. Ini total waktu 2 jam dan cukup untuk praktis lah ya. Di sini account, username sama password nanti dimasukkan ke buka incognito, terus nanti ada operating as a service di sini di Huawei, di incognito-nya ya, di samarannya. Buka Huawei I am usernya. Nanti loginnya pakai yang ini nih. Yang ini. Oke, di sini kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama sudah membuat VPC. Nah, di sini kita tahu kalau VPC itu jaringan virtual private yang terisolasi di cloud. Nah, tempat kita meluncurkan sumber daya seperti server, ECS, terus anggap aja seperti membuat kantor virtual kita sendiri di gedung besar yang namanya Huawei Cloud. Gitu. Nah, pertama kita login dulu di akun ayam yang sudah diberikan. Terus di atas konsolnya juga ada IP Singapore, dipastiin aja regionnya. Terus VPC-nya dibuka, layanan VPC-nya di sini. Nah, kita sudah buat ya VPC Sandbox Voyager, tapi nanti kalau teman-teman ini langkah-langkahnya kayak gini. Konfigurasinya diisi. Ini IP Singapore harusnya udah terpilih karena di awalnya kan udah IP Singapore ya. Terus name-nya bebas, saya pakai VPC Sandbox Voyager 002. Terus IPv4-nya nanti ada ini 16, ujungnya 16, tentang alamat IP untuk seluruh jaringan VPC-nya ya. Terus default subnetnya AZ1, terus subnetnya dikasih nama aja sama, kalau saya subnet sandbox gitu ya. Nah, di sininya 24, ini 16, ini 24. Jadi ini rentang IP VPC yang akan digunakan oleh subnet ini. Selanjutnya kita buat VPC. Jadi parameter lain udah nggak usah ini simple sih. Terus create now. Nah, contohnya ini kayak gini. Jadinya tuh sandbox. Nah, selanjutnya setelah kita create, langkah kedua kita membuat server virtual kita dengan nama ECS. Nah, ECS ini kita akan menggunakan sistem operasi Linux ya, bebas mau CentOS, mau Ubuntu, tapi di sini kita coba CentOS karena ini umum digunakan untuk server web ya. Terus kita buka layanan ECS. Layanan ECS-nya kita sudah ada di sini tuh ya. Nah, kita sudah buat layanan ECS dengan nama ECS Linux. Tapi di sini ada langkah-langkahnya juga. Konfigurasi dasarnya diisi aja, pay per use, ini IP Singapore, AZ-nya di randomkan aja. Ini klik tombol dulu ya, ada create. Kalau salah create ECS, terus nanti by ECS, pay per use, IP Singapore, ini random. Specification-nya pilih general computing aja, ini S6 large 2, terus 2 CPU, terus 4 GB ya ini. Nah, terus public image-nya pilih CentOS versinya 7,664 bit. Sistem disknya ini default 40 GB dan nggak usah diubah-ubah. Terus konfigurasi jaringannya. Nah, di sini di bagian VPC kan tadi VPC-nya sudah kita buat ya, atau mungkin namanya ini atau nama yang terserah teman-teman dikasih apa. Terus security groupnya ini udah ada defaultnya dari sana, udah biarin aja default. Ini bertindak sebagai firewall gitu ya. Terus EIP-nya ini pilih auto assign. Nah, karena elastic IP ini adalah alamat IP public agar server kita itu bisa diakses dari internet gitu ya. Nah, lanjutannya di sini ada ECS name. ECS name-nya kasih aja ECS Linux. Kan lanjutan sih bener ada di ini. Nah, ECS Linux namanya. Terus login mode-nya pakai password aja, pilih password karena kalau PEM itu agak ribet ya, SSH itu. Ini pilih password aja, password terus confirm password. Passwordnya dikasih aja contoh Huawei, ini harus ada huruf besar, simbol, huruf kecil sama angka. Nah, kita harus catat dan ingat password ini karena nanti akan digunakan kan kalau mau login ECS atau ke server gitu. Nah, habis itu kita kalau misalkan udah tinggal I have read and agree, confirm, terus submit ya. Submit. Nanti tinggal tunggu status ECS Linux-nya berubah menjadi running. Ini kebetulan saya suka sih dengan
dengan UI-nya ya, dengan UI-nya tuh seperti enak dilihat lah. Nah ini nanti tampilannya kayak gini tuh, pay per use, recommended, FP Singapore random, dan lain-lain. CentOS tuh kan, ini juga 40 GB. Terus VPC-nya kita pilih, subnetnya kita pilih, security groupnya default. Terus di sini auto assign IP-nya. Terus login mode-nya pakai passwordnya Huawei 1234 gitu. Setelah itu kita login ke server dan install Git di servernya. Nah, di sini kita cari dulu alamat IP publiknya atau elastic IP-nya. Nah, di Elastic Cloud Server ini ECS atau EC2 kalau di AWS ya. Lihat baris ECS Linux-nya. Nah, di sini kita sudah ada dokumentasinya. Salin alamat IP di kolom EIP. Kolom EIP itu di sini ya. Nah, tinggal diklik aja, disalin gitu IP-nya nanti untuk login. Nah, tapi sebelum login, pastinya kalau misalkan langsung login ke SSH root IP tadi, itu pasti nggak bakal bisa login, connection timeout. Kenapa? Karena si security groupnya belum diizinin, SSH-nya belum bisa diakses. Maka kita perlu add rule di security group. Caranya di sana tuh ada tab security group tuh di sini. Tuh security group, klik di sana, terus ada yang warna hijau default, klik defaultnya. Habis itu muncul tampilan seperti ini. Di inbound rules-nya kita tambahkan aturan SSH, bisa diakses 0000, artinya bisa diakses, pokoknya bisa diakses oleh semua lah gitu si SSH-nya. Nah, setelah itu kita buka terminal atau bebas lah, mau command prompt kalau misalkan di Mac atau Linux, buka juga terminal. Di sini jalankan perintah SSH. Caranya gimana? SSH spasi root add public add IP gitu ya. Terus kita saat pertama kali terhubung akan muncul pesan konfirmasi sidik jari fingerprint. Klik yes, ketik yes, lalu tekan enter. Ini yes, kita yes, tekan enter. Terus masukkan tadi Huawei ini nggak bakal kelihatan, tapi tenang aja, itu udah ngecatat kok, tapi nggak diliatin gitu ya. Terus setelah itu ketika berhasil login, maka kita masuk nih ke ECS-nya, root at ECS Linux itu ya. Ini karena kita pakai CentOS ya, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang ketikkan perintah sudo yum install git -y. Ini karena CentOS pakainya yum ya. Kalau misalkan pakai Ubuntu ya apt install git -y gitu ya. Untuk menginstal git di server kita. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu ini sudah komplit ya install gitnya. Lanjut kita clone repository dan juga tentukan branch-nya. Karena kebetulan halal certify itu dari branch master, maka di sini perintahnya harus master juga, harus git clone this branch master. Habis itu baru gitnya, link gitnya gitu. Habis itu di enter. Maka setelah di enter kita ls list apakah halal certify-nya muncul, maka halal certify-nya muncul. Sekarang seluruh kode dari branch master repository halal certify sudah berhasil diunduh dan berada di dalam server ECS kita di Huawei Cloud. Nah, artinya kita setelah melakukan hal-hal ini, kita sudah menyelesaikan semua langkah yang perlu kita lakukan. Latihan ya, 1 membuat VPC, 2 membuat ECS Linux, dan ketiga mengunggah atau cloning kode halal certify dari branch master. Sekian dari saya Reno Parahaniawan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.